Dapat di Indonesia nih. Mau bangun rumah di Indonesia? Kak Agni tahu nggak kalau bangun rumah di Indonesia kena PPN KMS? Loh, kok bisa? Ya, simak aja Bola Simak Bijak Bicara Pajak episode 14. Yaudah yuk. Yuk. Halo kawan pajak, saya Nurapni Hasana, penyuluh pajak di KPP Pratama Maros. Selamat datang di Bola Simak Bijak Bicara Pajak episode 14. Kali ini kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2022 tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Pada bicara pajak kali ini, saya ditemani oleh Kak Lana, penyuluh KPP Pratama Maros juga. Halo Kak Lana, apa kabar? Kabarnya baik? Baik dong, ceria seperti halnya Kak Agni ya, kawan pajak ya. Nggak lelah bikin podcast buat kawan pajak Maros kayak ini ya. Yes, untuk memberikan informasi-informasi ke kawan pajak, tentu kita tidak lelah. Oke, baik. Oke Kak Lana, beberapa waktu yang lalu nih Kak Lana, banyak kawan pajak yang bertanya-tanya gitu ya, yang bersuara di medsos juga kalau katanya ada pajak baru, yaitu PPN KMS. Katanya sih begitu Kak Lana. Banyak juga sih pertanyaan-pertanyaan tentang PPN KMS itu, tapi udah saya kompilasi beberapa yang akan kita tanyakan ke Kak Lana ya. Jadi tapi biar kawan pajak tahu dan mendapatkan ya nggak bingung. Jadi jelas nih informasinya, PPN KMS itu apakah pajak yang baru atau gimana? Nah, jadi kita tanya satu-satu dulu begitu ya. Jadi pertanyaan yang pertama dari kawan pajak itu, apakah PPN KMS ini merupakan hal baru atau bukan? Apa benar begitu, Kak Lana? Kayaknya banyak ya pertanyaannya Kak Agni, bentar ya kawan pajak ya. Ini baru awal nanya PPN KMS. Karena itu yang banyak ditanyakan, Kak. PPN baru, Kok ada ya pajak baru ya begitu ya. Jadi dan kira benar lagi tuh Kak Lana. pajak yang baru. Tapi yang kalau dipikir-pikir kayaknya agak ya wajar kali ya. Karena setelah beberapa tahun kita sempat mengisolasi diri ya Kak nih. Yes, betul Dampak sekali. pandemi COVID dan bangunan sempat stop, berhenti. Gitu sekarang sudah new normal ceritanya, media sosial makin marak, kehidupan bangunan mulai jalan normal lagi. Mungkin lupa kali ya. Kalau PPN KMS ini sudah ada sejak tahun 1994. 4 justru. Walaupun tadi saya sempat sebutkan ya karena aturannya di PMK tahun 2022. 61 2022 tadi yang Kak bilang. Tapi Itu sebenarnya updatean. itu updatean. Tapi sebenarnya sudah dari Tahun 1994. Iya, ada di Undang-Undang PPN nomor 11 tahun 1994 Kak Agni. Itu perubahan pertama ya dari Undang-Undang PPN sebelumnya. Undang nomor 8 tahun 1983. Nah, di Undang-Undang tahun 1994 ini diatur tentang PPN KMS itu atau kegiatan membangun sendiri itu di pasal 16C. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan. KMS, kegiatan membangun sendiri, bukan pajak yang baru. Mungkin Kak Agni yang baru hanya tarifnya kali ya. Itu mungkin tidak disebut baru juga. Karena besaran tarif atau dasar penghitungannya ini masih sama. Hanya penyesuaian aja tarif PPN itu ya ada perubahan ya. Jadi selalu disesuaikan dengan tarif PPN seiring berjalannya waktu pasti ada penyesuaian begitu. Betul. Karena ya nggak mungkin kita pakai aturan yang lama terus gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kawan pajak kita banyak yang menganggap PPN KMS pajak baru, berarti udah tepat dong Kak Agni mangkat PPN KMS ini di podcast Bola Simak Bijak kali ini. Dari tahun 94 ya Kak, 1994. Dari saya belum lahir itu kawan pajak. Gak mau sebut. Ini Kak Lana masih kuliah ya? Bukan. Oke, jadi gitu ya kawan pajak, jadi nggak perlu cemas. PPN KMS ini bukan beban pajak baru. Boleh nih kawan pajak cari-cari di Undang-Undang PPN nomor 11 tahun 94 yang tadi Kakak Lana sebutkan. Kalau misalnya kawan pajak mau tahu lebih dalam lagi gitu ya, mau cari-cari, mau baca-baca ketentuannya, itu ada di Undang-Undang nomor 11 tahun 94. Sebelum lebih lanjut nih Kak Lana, bisa diuraikan lagi nggak Kak, apa itu PPN atas kegiatan membangun sendiri atau KMS gitu ya, biar kawan pajak yang menonton ini bisa dapat ilmu PPN KMS-nya dari dasar sampai expert.
luar biasa. Ya begitu ya. Baik, demi kawan pajak Maros, demi Kak Agni, oke, kegiatan membangun sendiri dulu ya. Tadi Kak Agni sudah sebut tuh PMK 61 dari tahun 2022 kawan pajak. Betul. Nah, di situ kegiatan membangun bangunan, kegiatan membangun sendiri itu merupakan kegiatan membangun bangunan. Baik itu bangunan baru ataupun mungkin bangunan lama kita perluas. Yang kita lakukan atau kawan pajak lakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, baik orang pribadi atau badan. Nanti hasilnya digunakan sendiri pun ataupun digunakan pihak lain juga nggak apa-apa, termasuk dalam kegiatan membangun sendiri. Oke. Nah, atas KMS itu dikenakan PPN. Betul, termasuk dalam kegiatan membangun sendiri oleh pihak lain baik OP, orang pribadi atau badan. Namun PPN ini tidak dipungut oleh pihak lain gitu. Jadi yang perlu jadi perhatian itu ada beberapa kriteria tentunya Kak Agni. Kriterianya ya. Untuk dapat dikenakan PPN KMS. Karena kan kawan pajak segala sesuatunya ini mesti ada aturannya dari ruang lingkupnya Kak Agni ya. Tidak bisa kita kenakan pajak begitu saja. Oke, sedikit kriteria yang Aja itu Kak. diatur itu seperti misalnya konstruksi utamanya itu terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis atau baja. Dan kemudian itu diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Luas keseluruhannya itu paling sedikit atau minimal itu 200 meter persegi. 200 meter persegi ya, minimal. Jadi bebas ya kalau misalnya kawan pajak mau membangunnya rumah tinggal, ruko, rukan, sepanjang peruntukannya untuk tempat tinggal atau usaha, terserah apapun namanya, dan memenuhi syarat lainnya yang tadi itu, maka sudah bisa dikenakan PPN KMS. Nah, ini namanya membangun ya, kali-kali nggak mungkin langsung ting, Jadi di semalam. Nah, jadi KMS ini berlaku ataupun terutama baik kita pembangunannya sekaligus langsung, bukan cuma singkat ya sebulan 2 bulan, apalagi kalau cuma renovasi kali ya, itu maupun secara bertahap asalkan tidak lebih dari 2 tahun. Kawan pajak. Kalau lebih dari 2 tahun nanti KMS-nya akan terpisah untuk KMS yang melebihi 2 tahun tersebut. Karena ini nanti pengaruhnya ke saat terutang PPN-nya, yaitu mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. Sedangkan tempat terutangnya itu Kak Agni tempat bangunan tersebut didirikan. Tempat bangunan tersebut didirikan ya, jadi di mana-mana ya. Betul sekali kamu. Oke, rupanya seperti itu ya kawan pajak. Kalau kawan pajak membangun rumah, ruko, rukan itu dapat dikenakan PPN KMS jika sudah memenuhi kriteria yang tadi sudah Kak Lana sebutkan. Tapi adanya ketentuan PPN KMS ini itu latar belakangnya itu kenapa Kak? Nah, sebelumnya kenapa sampai harus ada PPN KMS ya Kak Agni ya? Tentu saja sih sebenarnya pertama-tama itu untuk memberikan kepastian hukum ya dalam penggunaan PPN atas kegiatan membangun sendiri ini. Dan memang perlu mendorong juga tentunya peran serta masyarakat dalam pembayaran PPN KMS sehingga memberikan rasa keadilan dalam pengenaan PPN KMS. Nah, melalui tadi yang Kak Agni sebut PMK 61 tahun 2022 ini sudah diberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Kalau yang membangun menggunakan perusahaan jasa konstruksi ya Kak Agni yang PKP kan mesti tuh dikenakan PPN atas penyerahan jasanya si perusahaan jasa konstruksi. Nanti pengguna jasa konstruksi akan bayar PPN-nya melalui si perusahaan jasa konstruksi. Maka kalau membangun tidak menggunakan perusahaan jasa konstruksi yang PKP tadi, itu akan dikenakan PPN KMS agar tidak terjadi ketimpangan Kak Agni. Oke, Jadi kita membangun ya pakai perusahaan jasa konstruksi PKP ada PPN-nya atau lewat dia si perusahaan jasa konstruksi membangun sendiri. Ya tanpa menggunakan perusahaan jasa konstruksi yang PKP itu tetap ada PPN-nya itu yang disebut PPN KMS. Oke, jadi seperti itu kawan pajak adanya ketentuan tentang PPN KMS ini agar kawan pajak mendapatkan kepastian hukum gitu ya Kak Lana ya dan memberikan keadilan bagi pengenaan PPN KMS. Nah, salah satu pertanyaan yang penting nih Kak Lana, karena kan selain apakah ini aturan baru, kalau misalnya memang ada aturan KMS, nah ini pertanyaan penting juga yaitu tentang tarif. Ya. Berapa sih tarifnya PPN KMS ini? Apa karena PPN jadinya seperti tarif PPN yang biasa yang 11% ya, 11% seperti itu atau gimana nih Kak? Atau ada ketentuannya sendiri? Nah, namanya Kak Agni ya PPN. Jadi tetap memang menggunakan tarif PPN. Oke.
Seperti Kak nih kawan pajak sudah kenal dan sudah tahu tadi udah sebut ya PPN 11%. Ya, sudah tarifnya sekarang 11%. Namun penghitungan PPN KMS ini menggunakan yang namanya besaran tertentu Kak nih. Nah, besaran tertentunya itu 20%. Jadi kalau kawan pajak mau menghitung besaran tertentunya, hitung dulu besaran tertentu itu dengan cara mengalihkan 20% tadi dikali dengan tarif PPN yang Oke. berlaku yaitu 11% saat ini. Ininya ya. Baru kemudian hasilnya dikalikan dengan dasar pengenaan pajak DPP gitu. Simpelnya PPN terutang itu hasil perkalian dari besaran tertentu yaitu 20% dikali tarif PPN berlaku baru dikalikan DPP dasar pengenaan pajak. Sedangkan DPP-nya ya kawan pajak itu nilai tertentu atau sebesar biaya yang kawan pajak keluarkan atau bayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajaknya sampai dengan bangunan selesai. Namun yang perlu diingat ini Kak Akli tidak termasuk biaya perolehan tanah atau pada saat kawan pajak beli tanah nggak dihitung tuh harga tanahnya. Jadi cuma biaya bangunnya saja. Bangunannya saja. Jadi PPN KMS ini bahasanya itu pakai besaran tertentu Besaran gitu tertentu ya. Kak sekarang. Walaupun tarifnya tetap 11%. Ya, sejak HPP ya. HPP ya. Jadi besaran tertentunya itu 20% dari tarifnya nanti dikalikan 11%. Itulah nanti yang dikalikan dengan DPP ya, dasar pengenaan pajaknya sebesar biaya membangun. Dan membangun. Nah, biar jelas lagi, mungkin Kalana bisa nggak kasih contohnya dulu? Biar Contoh hitungan? lebih jelas. Contohnya misalnya nih Kak nih bangun Iya. rumah. Oke. Rumah tinggal lah ya. Itu luasnya 200 meter lah ya kan minimal tuh. Itu minimal. Berarti kalau di bawah itu nggak kena dong. Karena ya. Jadi kalau misalnya kebetulan 2 lantai Kak ya dihitung luas 2 lantai itu 3 lantai dihitung 3 lantai itu kan hanya luas 1 lantainya aja. Tuh. Oke, luasnya kebetulan Kak bangun 200 meter udah memenuhi syarat 1 beli tanah itu untuk tempat bangun rumah itu 200 juta gitu kan. Nah, beli bahan bangunan misalnya 180 juta. Oke. Biaya pekerja mandor pekerja gitu kan ya 70 juta. Jadi karena biaya pembelian tanah yang tadi harusnya tidak boleh dimasukkan dalam penghitungan PPN KMS terutang, kita keluarkan. Yang kita hitung hanya yang kita hitung hanya harga beli bahan bangunan ya kawan pajak 180 juta tadi contohnya ya. Dan upah pekerja, upah mandor pekerja bangunan tadi 70 juta, maka totalnya 250 juta Kak ya. Jadi tinggal kawan pajak kalikan tuh 20% dikalikan 11% mendapatkan besaran tertentu, kemudian dikalikan DPP atau DB tadi 250 juta. Maka nanti kawan pajak akan mendapatkan PPN KMS terutang sebesar 5.500.000 Kak. Jadi itu gambaran sederhananya ya kalau cara menghitungnya. Oke, nanti coba kawan pajak pakai soal yang tadi kalian sebutkan hitung-hitung gitu ya pakai kalkulator. Oke, jadi yang dikenakan itu sekitar tadi hitungannya 5,5 juta. Cukup sederhana ya Kak sebenarnya penghitungannya. Mungkin yang perlu rajin-rajin dilakukan oleh kawan pajak nih yang melakukan kegiatan pembangunan sendiri itu mengumpulkan bukti atau nota pembelian bahan dan kwitansi pembayaran pekerjanya begitu ya Kak ya. Karena dasarnya ya dari situ. Itu yang bisa dibuktikan dari situ. Biar ada bukti pendukung gitu ya, penghitungannya itu dari dokumen-dokumen yang tadi. Nah, setelah tahu nih jumlah yang mesti disetor Kak Lana, selanjutnya itu bagaimana? Apakah kayak bikin billing seperti biasa kita bayar pajak, kemudian disetor gitu? Atau bagaimana Kak? Bisa dijelaskan? Tentu saja Kak nih, kita udah tahu nih hitungannya berapa, kita sudah tahu berapa yang harus disetorkan. Untuk bayar pajaknya bikin billing dulu. Setor pajaknya silakan setor di kantor pos atau bank. Kalau sekarang kan lebih sederhana ya atau lebih mudah lah ya Kak nih ya. Bank sekarang kita nggak mesti datang ke loket. Betul. Sudah banyak bank yang sudah memiliki fitur pembayaran pajak di aplikasi mobile bankingnya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke bank untuk ngantri dari genggaman tangan, HP udah. Nah, tapi Kak yang perlu jadi perhatian bagi kawan pajak juga adalah karena ini pengaruh ke pembuatan kode billing. Itu kalau kawan pajak mendirikan bangunannya di wilayah kerja KPP tempat NPP-nya kawan pajak sendiri terdaftar, maka buat kode billingnya sih seperti biasa pakai NPP kawan pajak sendiri. Kalau ada NPWP-nya ya. Namun kalau ternyata berbeda antara tempat NPWP kawan pajak terdaftar dan tempat
kawan pajak mendirikan bangunan. Kebetulan mendirikan bangunannya di wilayah kerja KPP lain. Gitu kan? Di tempat Kan KPP terbagi-bagi tuh wilayah kerjanya. Nah, kalau seperti itu kawan pajak pada saat membuat kode billing ya, itu harus menggunakan 000 untuk 9 digit pertama kami. Terus 3 digit berikutnya itu pakai kode KPP di mana bangunan yang kawan pajak dirikan itu berada ya. untuk wilayah kerja tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kebetulan kawan pajak bangunnya di Maros, NPP kawan pajak bukan terdaftar di KPP Maros, ya udah berarti 000-nya sampai 9 kali, kemudian kode KPP Maros 809. 9. Kalau untuk 3 digit ya terakhir Maros 809 ya. Dulu KPP lain mungkin bisa dicari di ya, kawan pajak mungkin pada saat seperti itu harus cari informasi ya. ini wilayah kerja KPP mana, kodenya apa. Kalau bingung silakan datang aja ke KPP terdekat, ya KPD atau KPD Untuk memastikan ya. pastikan. Jadi takutnya ternyata di pikirnya oh ini wilayahnya Maros ternyata bukan Ya mungkin siapa tahu pas perbatasan misalnya. gitu karena memang wilayah kerja kami terbagi-bagi begitu Betul. Pak ya. Jadi biar nggak salah baiknya dipastikan ke Dipastikan, kantor betul. pajak konsultasi. Iya. Gitu ya. Jadi NPP 9 digit pertama 000, 3 digit berikutnya pakai kode KPP tempat bangunan didirikan, kemudian 3 digit berikutnya itu pakai 0 lagi sampai 3. 000. Nanti di kolom nama tuh Kak, pada saat buat billing, nah disitulah kita isikan nama dan NPP-nya kawan pajak sendiri. Sedangkan kolom alamat diisi dengan alamat tempat bangunan didirikan. Bukan alamat terdaftar, tapi tempat didirikannya bangunan itu. Nah, tapi gimana tuh kalau kawan pajak yang kebetulan belum ber-NPWP? Oke. Apakah itu berarti tidak perlu menyetorkan PPN KMS? Nah, tentu tidak ya kawan pajak ya, tetap setor. Dan tadi kita sebut asas keadilan ya. Kawan pajak tinggal buat kode billing seperti dia yang saya jelaskan tadi. Bedanya nanti di nama, kolom nama tuh tidak perlu mengisi NPWP karena memang belum punya, ya kan? Jadi 0009 kali tetap, kode KPP tempat bangunan didirikan tetap, tambahkan nolnya lagi 3 kali, 3 digit terakhir di kolom nama pakai namanya kawan pajak saja sesuaikan dengan identitas atau KTP, kolom alamat pakai atau diisi dengan tempat bangunannya kawan pajak didirikan seperti itu. Dan oh ya jangan lupa PPN KMS ini ya kawan pajak ada batas setornya juga. Itu paling setornya ya. paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Tanggal pajak. 15. Jadi memang agak beda dengan batas waktu penyetoran PPN lainnya atau umumnya seperti itu kan. Jadi tanggal 15 nih kawan pajak untuk terakhir menyetorkan PPN KMS. Oke, betul juga ya. Jadi bisa aja kita tadi yang membangun bangunan gitu ya. Misalnya saya di Maros gitu, tapi membangun di Jakarta gitu atau mungkin di Surabaya, di Semarang gitu ya. Jadi membangun rumah atau membangun tempat lainnya begitu ya. Nah, itu berarti terutangnya di tempat di Jakarta atau di Surabaya. Tempat bangunan didirikan di mana Kakni bangun rumah. Jadi bukan di tempat saya terdaftar ya. Oke, maka diatur nih cara buat kode billingnya untuk kasus seperti itu makanya. Jadi untuk bayar tadi udah hitung bayar, oke. Seperti biasa Pak. Terus bagaimana cara lapornya? Cara laporan. Ya sih, habis itu bayar ya. lapor itu standar ya. Standarnya Pak. Pajakan gitu ya, tapi hitung bayar. Tetap mesti dilaporkan ya Kakni ya, karena PPN KMS kan bisa terutang. Baik bagi yang PKP, non PKP, jadi tetap harus dilapor. Apapun yang kita bayar itu harus dilapor. Cuma memang ada perbedaan cara lapornya. Gimana itu Kak? Bedanya, nah kalau bagi yang non PKP nih, itu kan kalau sudah setor PPN KMS-nya itu sudah dianggap melaporkan KMS-nya. Jadi tidak perlu mengisi SPT PPN karena memang nggak bisa, ya kan? Karena belum PKP. Namun kalau bagi kawan pajak orang pribadi maupun badan itu statusnya sudah PKP, maka wajib lapor PPN KMS-nya melalui SPT masa PPN seperti biasa. Setiap bulan, setiap masa pajak harus lapor tuh SPT PPN. Betul. Udah, KMS-nya dilaporkan di situ juga. Karena PPN KMS itu disetor menggunakan SSP yang dapat diperlakukan sebagai faktur pajak juga, maka PPN KMS kawan pajak yang PKP dapat jadi pajak masukan yang dapat dikreditkan Kakni. Jadi ada untungnya ya. Iya. Kalau misalnya kawan pajak lapor di SPT PPN nih, terus itu PPN KMS-nya dapat dikreditkan,
Nah, Kak tinggal lapor, masukkan di SPT PPN formulir 1111 atau 1111 B2, lampiran B2. Kalau yang nggak dapat dikreditkan berarti di B3 gitu. Lalu yang penyetoran PPN KMS-nya tinggal dilaporkan di induk SPT. Sekali lapor. Oke, jadi beda ya pelaporan bagi wajib pajak yang PKP dengan yang non PKP ya untuk PPN KMS ini, begitu kawan pajak. Sama-sama tetap dapat terutang PPN KMS, tapi bagi wajib pajak non PKP tidak perlu lagi lapor SPT PPN-nya karena memang tidak bisa ya Kak ya, mau lapor di mana begitu. Jadi ketika bayar itu sudah termasuk pelaporan. Nah, dengan menyetorkan PPN KMS itu sudah dianggap lapor untuk yang non PKP. Betul. Sedangkan bagi wajib pajak yang PKP, wajib lapor SPT PPN, tentu saja ya walaupun tidak ada KMS, kan setiap bulan itu wajib lapor. Maka untuk KMS-nya nanti dilaporkan di SPT PPN tersebut. Tapi apakah semuanya itu mesti bayar PPN KMS, Kak? Begitu membangun sendiri sesuai kriteria yang tadi, lalu langsung terutang PPN KMS, gitu atau bagaimana? Enggak juga Kak, nih ada juga ya pengecualian. Pengecualiannya kayak gimana ya bilang? Kalau misalnya kawan pajak ini membangun tapi menggunakan jasa pihak lain. Si pihak lainnya tidak pungut PPN. Oke. Kalau misalnya memang kebetulan dia non PKP kan, jadi dia tidak bisa pungut PPN. Maka si yang kawan pajak yang membangun bangunan ini atau mendirikan bangunan ini, OP maupun badan, dapat dikecualikan dari tanggung jawab setor PPN KMS asalkan dia mampu memberikan data atau informasi yang benar tentang pihak lain tersebut. Gitu. Minimal identitas dan alamat lengkap. Atau misalnya pengecualian lagi kalau memang jumlah setelah dihitungan jumlah PPN KMS dari suatu masa pajak nihil, jadi tidak perlu ada yang dibayar. Kalau tidak ada yang dibayar, pelaporannya ngikut dong, nggak perlu lapor tentang PPN KMS-nya karena memang nihil, nggak ada pembayaran PPN KMS dalam suatu masa pajak seperti itu. Artinya misalnya kenapa dia nihil kan kalau kita membangun ya mungkin rentang waktu tertentu belum tentu semua langsung lancar selesai. Yes, benar juga. Oh, jadi masih ada beberapa hal yang bisa membuat kawan pajak yang melakukan kegiatan KMS itu tidak perlu menyetorkan PPN KMS ya. Pengecualian tadi Kak. Seperti yang tadi Kak Lana sudah jelaskan. Tapi Kak, kalau misalnya ada yang tidak membayar PPN KMS-nya itu gimana Kak? Gimana Kak? Apalagi kayaknya masih banyak yang belum ngerti kan, karena yang belum ngerti begitu Kak. Jadi nggak tahu nih, jadi nggak bayar begitu. Itu gimana Kak? Oh, jadi KMS-nya yang bangun rumah, bangunannya gitu. Nggak sadar ternyata ada PPN-nya. Itu gimana Kak? Ya itulah perlunya Kak nih partisipasi dari kawan pajak kita, terutama kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Oke. Perlu untuk membantu menyebarkan informasi yang sudah Kak Kri sampaikan, saya sampaikan seperti itu. Dan tentu saja petugas pajak pun pasti tetap akan melakukan pengawasan ya Kak nih terkait setoran PPN KMS, kan bisa kelihatan mulai dari misalnya adanya pembangunan fisik gitu kan, akan dicek ada nggak tuh setoran PPN KMS dari sini atau tidak ada kayak gitu. Atau bisa juga dari ada data yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak, bisa juga seperti itu. Nanti Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP akan membuat surat himbauan agar kawan pajak melaksanakan kewajiban penyetoran PPN KMS-nya. Baik misalnya itu ada PPN KMS yang kawan pajak belum setorkan, mungkin karena nggak tahu, lupa atau gimana, ataupun mungkin dia cuma kurang aja. Temannya ini ada yang kurang nih disetor, itu akan dibuatkan himbauan, akan diminta untuk setorkan seperti itu. Kurang dikit ataupun kurang banyak begitu Kak ya? Semuanya dihimbau begitu. Oke Kak Lana, jadi nggak berasa ya waktu begitu cepat berlalu. Nih, telah banyak nih yang disampaikan nih informasi-informasi untuk kawan pajak begitu ya. Dengan adanya podcast tentang PPN KMS ini, kita sangat berharap nih dapat menjawab kemudahan kawan pajak dan tentu kawan pajak dapat lebih mudah melakukan kewajiban pajaknya karena sudah paham dan sudah mendapatkan informasinya, bagaimana cara hitungnya, bayarnya, dan lapornya. Begitu. Nah, kita sudah di penghujung podcast Pola Simak Bijak. Udah habis nih pertanyaannya? Kali ini ya, episode kali ini sudah nih Kak. Nah, mungkin ada sedikit closing statement yang ingin Kak Lana sampaikan? Pendek aja ya? Pendek aja boleh. Iya, seperti yang Kak Agni bilang tadi ya,
Dengan memperoleh informasi yang benar, tepat, maka kawan pajak kita nggak perlu ragu, bisa dengan yakin untuk melaksanakan kewajiban pajak juga berpartisipasi untuk menyebarkan informasi ini. Memang kita sangat perlu ya untuk bahu-membahu menyebarkan informasi yang benar agar masyarakat kita, kawan pajak kita tidak Yap. tersesat dengan berita palsu atau berita hoax. Kayak gitu aja sih Kak Agni. Oke, baik, luar biasa sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Banyak sekali informasi yang penting yang disampaikan Kak Lana untuk kawan pajak semua. Jangan lupa kawan pajak untuk subscribe ya YouTube-nya KPP Pernama Maros. Jangan lupa juga follow IG-nya. Kawan pajak kan pasti punya Instagram gitu ya. Jangan lupa follow kami juga di Instagram di @pajakmaros. Simak terus YouTube channel kami dan di Instagram gitu ya untuk mendapatkan informasi-informasi perpajakan terkini. Tidak lupa saya informasikan ya kawan pajak, seluruh layanan yang diberikan oleh KPP Pernama Maros tidak dipungut biaya Nggak ada tuh. sekali. Gitu. Terima kasih banyak untuk Kak Lana tentunya telah hadir di Bola Sima Bijak, Bola Sima Bijak bicara pajak episode 14. Terima kasih juga kawan pajak yang telah menyaksikan podcast kali ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas kembali. Saya Afni. Dan saya Ana. Pamit undur diri, sampai jumpa di Bola Sima Bijak berikutnya. Bye-bye.